Selamat malam Ramadan. Halo, Selamat selamat malam. malam. Apa Apa kabar kok? kabar? Baik kok, baik. Aman ya kok ya? Aman. So far so Aman. good. So far so good. Nih seru banget nih. Kalau ngobrol sama kok Berat, mau marketnya gimana pun juga, kayaknya happy aja nih kok. Iya, market itu tidak boleh menentukan mood kita kalau di malam hari. Kalau di Nah siang hari nih. sama aja. Kalau siang hari sama aja. Kalau cuan ketawa ke TV, kalau rugi juga marah-marah sama aja. Sama aja ya. Kalau Oke, malam oke. baru beda. Oke, kok aku mau say thank you dulu ya buat waktunya. Ya, mewakili Sukor Sama-sama. Sekuritas, semua terima kasih banyak buat Kau Bernat untuk meluangkan nih waktunya malam hari ini ngobrol-ngobrol nih sama kita-kita ya, para pejuang My market pleasure, bro. gitu kan, para pejuang Anytime. market. Mungkin gak hanya pejuang tapi korban juga mungkin ada kali ya malam hari ini. Jadi mau ngobrol-ngobrol dan mungkin sedikit introduction dulu nih kok. Jadi aku mau share sama teman-teman Cuat Troopers. Aku terakhir kali ketemu sama Bro Bernat ini atau Ko Bernat ini itu di acara Halloween waktu itu Sukor ya. Kita kan sempat ngobrol-ngobrol Betul. tuh di teras. Ya Betul. kita sempat ngobrol-ngobrol di teras nih ya teman-teman. Jadi kenapa salah satu alasan aku look up nih sama Bro Bernat karena dia ini survivor teman-teman ya. Jadi banyak orang-orang ya kita apalagi investor-investor atau trader-trader baru itu mencari orang yang menunjukkan cuan gitu kan, paling cuan. Tapi sebenarnya yang harus kita ikuti adalah orang-orang yang sudah bertahan lama di market. Nih kok Bernat udah lama banget nih di market nih ya kok ya. Dari Iya, ceritanya dari tahun udah 2000 jatuh awal bangun ya. nih. Nah, 2007. ya jadi aku merasa inilah ya memiliki rasa hormat lah sama Ko Bernat bisa ngobrol-ngobrol Aduh, lagi enggak nih lah. malam hari ini. Oke, Kita hanya mulai lebih dulu. Kita belum ya tentu lebih expert. kita baru mau memulai nih, jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih kok ya. Oke, Siap, siap. em, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih kok ya. Jadi topiknya malam hari ini kan sudah ditentukan tuh mengenai window dressing begitu kan. Nah tapi mungkin Siap. sebelum kita masuk ke topik window dressing, kalau misalnya kita lihat ISG hari ini naik ya kok ya, kalau nggak salah 0,10%, kalau nggak salah ya. Betul, Selama betul, 5 hari ke belakang kalau kita lihat itu 0,70 something persen lah ya. Nah, seperti biasa aku betul. selalu tanyakan nih sama semua narasumber T-Talks kalau ngobrol. Pertanyaan pertamanya adalah bagaimana tanggapannya mengenai market kita saat ini. Boleh di-share kok. Iya, sebetulnya IHSG di 7.100 ini udah expected. Yang nggak Hmm. expected, ternyata yang mengerek IHSG ke level target saya di 71 ini bukan dari emiten-emiten yang sebenarnya, tapi kebanyakan Hmm. dari emiten-emiten yang kita tahu, ya yang lagi pesta lah ya. Kita Hmm. tahu ada brand, ada cuan, ada aman, dan ada pendatang baru pestanya DCII, AIDS. Ini kan juga cukup berpengaruh terhadap pergerakan pasar selama 1-2 minggu terakhir ini. Nah, bagi saya, sebetulnya di luar dari saham-saham tersebut, saham-saham yang lain itu sesuai dengan yang kita ekspektasikan, itu terjadi Hmm. take profit, terjadi pelemahan seperti itu. Hmm. Dan ini memang sebetulnya expected, jadi tekanan jual ini expected. Sebelum nanti di akhir tahun akan kembali menguat. Jadi saya punya tesis bahwa window dressing tahun ini tuh ada. Ada ya. Oke, oke. Yes. Ya, ya, ya. Oke, ini cukup menjawab ya untuk mengawali topik pembicaraan kita malam hari ini nih. Wah, ini udah mulai yang banyak nanya saham nih ya. Oke, nanti kita tampung ya teman-teman ya. Kita coba bahas dulu sedikit tentang topik, mungkin sama minta sedikit pencerahan juga kali ya buat dari Ko Bernard nih. Jadi kan kok kita di Sukor gitu ya, apalagi yang nonton malam hari ini banyak trader-trader baru sama investor-investor baru nih, cuan troopers ya. Kalau misalnya kita lihat dari Siap. pertumbuhan investor Indonesia itu kan tiba-tiba meroket ya 2 tahun ke belakang mungkin. Jadi bisa dibilang ya masih banyak yang baru belajar-belajar. Mungkin dari Ko Beran sendiri bisa dijelasin nggak sih window dressing ini, sesimpel window dressing itu apa sih kok? Kenapa di apa ya momen window dressing itu penting gitu buat para investor dan trader untuk diperhatikan? Oke, jadi biasanya semua emiten dan semua fund itu memiliki satu kepentingan yang sama di akhir tahun. Kebanyakan performa mereka diukur dari
kenaikan harga unit, kenaikan portofolio, dan kenaikan harga saham emitennya. Jadi ada kecenderungan biasanya dalam kondisi yang normal itu emiten atau fund itu biasanya akan melakukan pembelian dan akan melakukan markup harga di akhir tahun supaya tercipta harga yang di atas dari tahun pembukaan 2023 misalnya. Kayak gitu. Dalam kondisi normal ya. Tapi dalam kondisi abnormal seperti yang kita tahu 2 tahun terakhir, terutama tahun lalu lah 2022, ya itu nggak ada window dressing. Kenapa ya? Karena memang kita masih outflow ya. Yang di-trigger awal dari outflow bond, terus outflow equity. Jadi ya memang nggak ada. Jadi window dressing itu bisa ada kalau di-trigger dengan adanya inflow. Hmm. Oke, Seperti oke, itu. oke, oke. Jadi untuk membahas tentang inflow juga, sekarang apakah steady kok gitu angkanya normal atau sekarang masih terlalu banyak outflow nih? Kalau misalnya kita lihat di market. Oke, kalau kita lihat kondisi sekarang, kita ini dalam kondisi in shape, dalam artian apa? US 10 years Treasury yield itu udah di level 4,2%, di mana ini terkoreksi cukup signifikan ya dari sebelumnya. Bulan lalu, waktu market kita berdarah-darah, itu di 5%. Hmm. Bayangin, kalau di US saja 10 years Treasury yield-nya 5%, sedangkan Indonesia punya BI rate di 6%, ya kayaknya Indonesia jadi kurang attracted ya, apalagi melihat bahwa ternyata growth-nya Amerika tidak jelek. Bahkan GDP terakhir kemarin itu tembus 5% gitu kan. Terlepas bahwa memang sempat low base ya, Iya. seperti itu. Nah, kalau yang di sini saya melihat dengan kondisi 10 years yield yang di 4,2% ini gap dengan kita punya suku bunga dan kita punya bond yield itu cukup signifikan. Apalagi kita juga habis menerbitkan global bond ya. Global bond di minggu ketiga November kemarin. Nah, global bond ini juga yang men-trigger inflow masuk ke market. Yang Hmm. biasanya dari market bond, ya ujung-ujungnya pasti ke market equity, seperti itu kan. Jadi ya kondisi inilah yang akan men-trigger inflow ke Indonesia. Nah, apakah ini akan steady? Kita akan melihat ketika nanti tanggal 11-12 ya, Fed itu akan mengumumkan rate-nya lagi. Menurut saya sih juga Fed tetap akan pausing ya, nggak akan ada kenaikan suku bunga lagi karena walaupun inflasinya belum ditarget, tapi suku bunga Amerika itu udah positif, real interest rate-nya udah positif. Jadi seharusnya alasan untuk menaikkan suku bunga udah nggak ada. Dan kita melihat juga beberapa indikator ekonomi di Amerika juga sebetulnya dari unemployment juga udah mulai kelihatan naik, terus ekonominya sudah barang-barang semua inflasi udah mulai melunak, walaupun pelunakan inflasi ini masih dari sektor energi ya, yang sifatnya sementara, tapi itu juga sudah cukup untuk membawa Fed dalam pausing for longer. Jadi kemungkinan suku bunganya akan tetap, tapi dalam periode yang cukup panjang seperti itu. Oke, oke. Jadi kalau misalnya dilihat dari pendapatnya atau view-nya Kobera itu bisa dibilang minggu depan ya tanggal 11 atau 12 Betul, seharusnya mungkin suku bunga itu udah pause saja ya. Jadi mungkin tidak ada betul, tanda-tanda akan dinaikkan lagi atau bagaimana begitu ya. betul, Dan betul. dan ini juga bisa apa ya menjadi salah satu faktor lah ya menentukan strategi kita berinvestasi juga ya kok ya atau enggak trading mungkin dengan keadaan market seperti sekarang ini. Oke, thank you banget ya kok untuk insight-nya mengenai pertanyaan yang itu. Ini yang nonton banyak banget ya kalau sama kok Bernard ya bisa sampai 300 lebih nih. Halo. Oke, tadi ada yang nanya apakah IG Live ini akan di save ya teman-teman. Jadi kalau kalian ada yang baru join gitu ya mungkin kelewat, jangan khawatir bisa di save ya. Ini akan di save di IG Sukor Sekuritas. Jadi jangan panik, kita ya tetap kalian bisa mendengarkan semua nih apa insight dari Ko Bernard begitu. Oke, Jangan kita lupa lanjut. di-follow IG-nya Ah, Sukor dan jangan lupa buka akun di Sukor. wah ini aku kira Ko Bernard mau bilang follow akunnya Ko Bernard, dia bilang follow Sukor. Ini humble banget nih Ko Bernard ya. Oh, harus follow Sukor dulu dong. Follow Oh saya ya, gampang.
Oke, siap-siap. Oke, Ko Bernard, aku mau nanya nih. Jadi kemarin itu Mm-mm. ada, ini kan kita masih ngobrol mengenai cuan lah ya. Jadi aku sempat kemarin ada Yap. ngobrol sama sama ada orang begitu kan. Kira-kira Mm. dengan climate gitu ya, dengan climate market sekarang bagusan itu mulai investasi atau mungkin swing trade itu di saham apa gitu kan. Nah, dia Oke. bilang better di big caps gitu karena untuk second atau third liner itu risky. Nah, tapi kalau Ko Bernard sendiri menanggapi komentar itu gimana nih? Ada nggak strateginya Ko Bernard yang bisa dibagikan sama teman-teman cuan troopers dalam apa ya mengarungi market lah di saat sekarang ini? Oke, saya share kisah saya sendiri deh. Boleh Bulan kok. Oktober sampai awal November itu kan susah ya. Ya. Cari cari cuan itu kan susah bener ya. Yang saya lakukan simple. Yang saya lihat yang terkoreksi secara irasional itu terutama big banks. Hmm. Big banks mereka rata-rata masih on track, growth masih double digit gitu kan. Jadi Ya. apapun yang mereka alami, apapun koreksi harga dari BNI, BRI, BCA Mandiri, pada waktu itu menjadi satu kesempatan bagi saya untuk lead grup saya time to buy. Jadi saya ngomong Hmm. ke mereka, simple. Mungkin kalau third liner, second liner, kamu mungkin hanya bisa main 1-2% porto. Jadi, atau maksimal 5% lah. Kamu mau arah 35% pun, kamu juga cuma dapat 3% porto gitu kan. Atau 1,5% porto. 2% porto lah kalau arah 35% lah. Kita punya 5%, 35%. Halo, Ko Bernard. Sepertinya internetnya sedikit terganggu ya, Ko. Halo? Halo. Yes, putus-putus. Halo, Ko. Halo, Ko. Iya, kayaknya nge-lag nih, Ko. Visualnya, gambarnya nggak bergerak. Ya, halo, yes. Aman? Iya, iya, halo, Ko. Iya, udah. Iya, iya, udah mulai. Agak sedikit pecah-pecah kok suaranya. Aman ya? Masih sedikit ini sih kok agak agak lambat gambarnya. Tapi suaranya kedengeran sih kok. Oke, tapi suara aman ya? Oke, Ya aman jadi aman. Boleh saya lanjut itu aja kok selalu ya. ngomong second Ah, liner. Mungkin kalian cuma main 5% porto. 5% porto, asumsi kalian cuma 35% arah. Tapi kalau kalian main big all in di big banks, itu berarti kalau kalian cuan 1-2% itu udah sama kayak kalian main banyak saham gorengan, kan? Nah, dalam kondisi nggak menentu seperti hmm, kemarin ya, sikat aja big banks yang paling turunnya paling dalam. ya ya. Kalau kok Bernard kayaknya masih putus-putus nih kok. Ada beberapa nih teman-teman cuan troopers yang ngasih input nih. Ini yang lag kok Bernard apa aku ya teman-teman ya? Kayaknya kok Bernard sih kalau dari aku ya, aku lihat. Iya. Oke. Coba sebentar ya. Kok Bernard mungkin lagi mencari sinyal juga kali ini. Halo kok. Ini udah bagus. Sebentar. Nah, udah. Oke, sekarang udah oke kok. Ya. Ya, oke. Nah, jadi kembali lagi ke tadi. Kalau saya ceritakan kalau kita main saham second third liner, kita itu kan nggak mungkin all in kan. Ya. Paling kita masuk cuma 5% lah. Ya kan? Kecuali orang nekat ya. Main second third liner masuknya all in itu lain cerita gitu kan. Nah, kita ngomong orang normal. Masuk saham third liner cuma 5%. Mau arah pun berarti
secara portofolio kita cuma cuan 1,5%, Hmm. gitu kan. Padahal kalau kita main Big Banks pada waktu akhir Oktober kemarin, itu kita bisa all in porto di Big Banks. Contoh nih, real. Saya nge-call BNI. Karena waktu itu BNI paling irasional sampai ke 4710 terendah. Di mana BNI dalam 4 Big Banks termasuk yang valuasinya termasuk paling murah. Ya udah simple, saya suruh makanlah BNI itu makan. Target berapa? Target at least 52, 53. Dan ternyata hit gitu kan. 52, 53 dari 47 itu udah 10% lebih. 10% lebih satu porto itu udah setara kamu main gorengan berapa banyak gitu kan.